Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Saudara, hari ini kita mau terus berfokus kepada esensi gereja. Nah, saudara masih ingat ada 3 esensi ya dari gereja yang kita mesti praktekkan terus secara konsisten. Ya, praktekkan ini sebagai gaya hidup mulai dari kompak kita, saudara. Nah, masih ingat 3 esensi ini, saudara? Kita praktekkan ibadah sejati sebagai gaya hidup sehari-hari bersama dengan kompak kita. Ya, kita melakukannya ya saudaraku bersama-sama mempersembahkan tubuh-tubuh kita sebagai satu persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, itulah ibadahmu yang sejati. Ya saudara, jadi kita bersama-sama mempraktekkan ini saudara. Ya, sehingga kita mengalir bersama-sama ya sepanjang hari. Ya, mulai dari pagi kalau kita misalnya praktekkan sama-sama, tapi jangan lupa diteruskan selama 24 jam kita hidup ya sebagai korban yang hidup saudara. Tinggal di hadiratnya, koram deo ya. Kita saudaraku hidup di bawah otoritasnya. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah terus praktek ini. Ya, minggu lalu kita sudah belajar lebih menghayati up-nya, ya ibadah sejati. Ya, nah kemudian saudara, setelah itu kita jangan lupa secara simultan kita juga mempraktekkan apa, saudaraku, persekutuan sehari-hari. Ya, jadi kita gunakan waktu ya untuk bersekutu, walaupun mungkin cuman 15 menit ya, tapi kita connect satu dengan yang lain, gunakan teknologi saudara ya, kita saling sharing ya, saling saudaraku kita apa saudaraku ya, saling membangun, saling memperduli, saling mengajar ya saudaraku, saling mendoakan ya, kita lakukan ya. Ada orang yang melakukan ini sambil saudaraku makan siang, boleh juga ya saudara. Gereja mula-mula mereka kalau fellowship itu saudara, ya mereka ada namanya agape meal. Ya, mereka bawa makanan, mereka makan sama-sama. Nanti diakhiri dengan memecah roti, saudara. Ya, atau saudaraku, ya, itu adalah perjamuan kudus, ya, mereka lakukan itu. Jadi fellowship mereka sangat saudaraku bersifat komunitas, ya, saudara. Nah, itu ya apa saudaraku, persekutuan sehari-hari. Tapi jangan lupa kita juga saudaraku melaksanakan amanat agung, outnya jangan lupa. Ini juga saudaraku sebagai gaya hidup ya, di mana nanti waktu kita bekerja saudara ya, kita sama-sama saling mendoakan supaya kita penuh Roh Kudus ya, supaya nanti waktu kerja saudaraku Roh Kudus akan bawa kita saudara berjumpa dengan orang-orang damai yang dia udah siapkan saudaraku. Ya nanti dia yang ya saudaraku membawa divine encounter di mana kita ketemu dengan orang-orang yang saudaraku perlu Tuhan itu. Ya nanti Roh Kudus berbisik di hati kita. Ini orang ya, layani dia. Ya, doakan dia. Dia lagi ada masalah, dia lagi sakit, doakan. Ya, saudaraku, dan itu luar biasa. Ketika saudara lakukan itu, saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Nah, orang itu akhirnya terbuka untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Jadi kita melaksanakan amanat agung juga sehari-hari, saudara. Ya, dan kita kemudian saudaraku muridkan mereka, ya. Kita lakukan SPK dengan mereka. Nah itu juga saudaraku kita sedang melaksanakan amanat agung. Ya lakukan itu bersama dengan kompak kita. Saudara kalau kita praktek up in out ini secara simultan, wow itu luar biasa saudara. Nah pada minggu ini saya mau ajak kita lebih berfokus kepada in-nya. Ya, supaya kita menghayati in-nya saudara, persekutuan kita. Nah ingat saudara, persekutuan kita itu saudaraku, ya itu karena saudaraku
adalah kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kita. Roh Kudus itu saudara, ya, dia itu membaptis kita ke dalam tubuh dan memberi kita minum dari roh yang sama. Ya, jadi Roh Kuduslah yang membentuk saudaraku, tubuh Kristus. Ya. Nah, Roh Kudus juga yang memampukan kita connect dengan kepala kita dan connect dengan sesama, saudaraku. Ya, kalau Watchmeni menyebutnya, Roh Kudus itu dalam tubuh Kristus seperti syaraf, saudara. Ya, kalau nggak ada syaraf kan kita nggak bisa connect sama kepala dan connect sama sesama kita, saudara. Ya, jadi dia kayak syaraf. Nah, itu luar biasa, saudara. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, maka ada persekutuan roh di tengah-tengah kita. Nah, ini yang kita mesti, saudaraku, terus hayati, ya. Jadi tiap hari, mari saudaraku, ya, kita penuh Roh Kudus sehingga kita bisa bersekutu di dalam roh. Ya, nah ini akan menghasilkan, saudaraku, hubungan yang kuat. Ingat saudara, ya, kita itu bukan sekedar kelompok kecil. Ya, kalau kelompok kecil yang cuma digerakkan oleh program, ya itu hanya fellowship, ya, semasa acara program itu. Begitu program itu selesai, kita juga bubar baik-baik. Bye, sampai ketemu minggu depan. Habis itu nggak ada hubungan lagi. Ya, coba lihat tubuh saya, saudara. Bukankah tubuh saya ini seluruh anggotanya saling berhubungan sebagai gaya hidup? Ya, bukan hanya pada waktu tertentu, acara tertentu mereka kumpul. Ya, tapi terus-menerus connect. Nah, kita juga begitu, saudara. Kalau kita semua penuh Roh Kudus dan kita, saudaraku, hidup di dalam tubuh Kristus, kita walaupun nggak terus-menerus 24 jam kita ketemu, tapi kita connect dalam roh, saudara. Ya, nah kita connect sehingga, saudara, kalau Tuhan gerakkan kita apa-apa, ya kita, saudaraku, sampaikan kepada anggota kompak kita. Ya, kadang-kadang Tuhan, saudaraku, memberikan sesuatu, ya, sehingga waktu kita sampaikan, saudaraku, ya, anggota kompak yang lain diberkati. Saya ingat, saudaraku, satu anggota kompak, saudara, ya, dia itu, saudara, ya, memang baru bebas dari narkoba. Nah, karena dia, saudaraku, belum lama dibebaskan dari narkoba, dia masih rentan terhadap pencobaan-pencobaan yang bisa membawa dia, saudara, kembali lagi jatuh ke dalam, saudaraku, keterikatan narkoba yang sama. Jadi dia masih rentan. Nah, satu kali, saudara, dia itu udah hampir tergoda, udah hampir jatuh. Dia, bayangkan, saudara, pulang dari satu acara, dia tiba-tiba saudaraku, digoda. Ya, dia tergoda untuk pergi lagi ke tempat lama di mana dulu dia suka beli narkoba di situ, saudara. Dia digerakkan ke sana. Nah, sementara dia mau ke sana, saudara. Nah, ini luar biasanya kalau kita adalah tubuh Kristus yang bersekutu dalam roh. Ya, kita ada koneksi dalam roh. Ya. Nah, tiba-tiba sang kepala itu, saudara, bisa menggerakkan anggota tubuh yang lain, anggota kompak yang lain, untuk apa, saudara? Text message dia, ya, lewat, saudaraku, lewat HP, ya, atau lewat teknologi, ya, pokoknya lewat, ya, saudaraku, gadget, ya, dia bisa, saudaraku, ya, mereka seperti tahu dia ada kemana, dia tergoda. Nah, waktu mereka text message ini, dia kaget. Ya, berita yang dia terima begitu, saudaraku, ya, membuat dia kaget. Ya, kok bisa tahu ya anggota yang lain itu? Wow, dia nggak jadi jatuh ke dosa itu, saudara. Dia langsung lari, ya, karena yang disampaikan message-nya itu, wah, sangat profetik, sehingga mencegah dia, saudaraku, tidak lagi balik ke hidup lamanya. Nah, itu komunitas, saudara. Komunitas tempat kediaman Allah, itulah komunitas tubuh. Luar biasa, saudara.
Ya, mari kita menghidupi gaya hidup tubuh ini, saudara. Ya, kita terus, saudaraku, berfellowship, ya, terus bersekutu. Nah, praktekkan ini sebagai gaya hidup. Dan saudara, kalau kita tubuh Kristus, saudara, ya, kita apa, saudara? Kita hidup di dalam, ya, apa, saudaraku, komunitas yang terikat janji. Ya, seperti saya bacakan buat saudara Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara, dalam 2 ayat ini kita bisa melihat, saudaraku, Tuhan menyatakan perjanjian yang baru kepada murid-muridnya. Ya, kalau perjanjian lama udah gagal kan? Karena manusia berbuat dosa, gagal. Gagalnya di pihak manusia. Ya, saudara. Nah, tapi Tuhan bilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, perintah baru. Ya, ini adalah perjanjian yang baru yang Tuhan bikin, ya, dengan manusia. Kristus mewakili manusia membuat perjanjian yang baru ini, saudara. Nah, perjanjian baru ini, ya, seperti apa, saudara? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, ini perjanjian yang horizontal, ya, saling mengasihi, ya, apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini perjanjian yang vertikal. Ya, saudara. Jadi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita, ya, selama-lamanya. Dia enggak akan pernah lagi, saudaraku, membuang kita dari hadiratnya. Dia akan mengasihi kita terus sampai selama-lamanya, saudara. Ya, karena hasil penebusan Kristus di kayu salib. Dia setia, walaupun kita enggak setia, dia tetap setia. Dia enggak pernah menceraikan kita. Ya, saudaraku, dia akan terus mengasihi kita sampai selama-lamanya. Nah, ini perjanjian vertikal yang dia buat dengan kita, murid-muridnya, saudara. Nah, karena perjanjian yang vertikal inilah kita bisa melakukan perjanjian yang horizontal, di mana kita juga saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Ya, kita jadi saling mengasihi. Nah, ini new covenant, ini perjanjian yang baru. Jadi, ya, kompak itu, saudara, ya, itu adalah unit terkecilnya tubuh Kristus. Makanya dalam kompak kita mempraktekkan hidup yang terikat janji. Ya. Jadi kita terikat janji. Apa janjinya? Kita mau saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Wow. Nah, ini hubungan perjanjian yang luar biasa, saudara. Kalau kita praktekkan kompak, kita nggak akan pernah bubar. Kompak kita nggak akan pernah gagal, saudara. Karena kita mengasihi dengan kasihnya Kristus, bukan kasih manusiawi. Ya, sehingga kita kompak, saudara, apapun yang terjadi, kita nggak akan, saudaraku, saling membenci, memisahkan diri, ya, terjadi perpecahan, enggak. Ya, kita mau terus mengasihi saudara kita. Apapun keadaannya, saudara, mungkin dia menjengkelkan kita, menyakiti kita, tapi kita mau tetap mengasihi dia. Itulah perjanjian baru, perjanjian, saudaraku, ya, yang adalah, saudaraku, dasarnya kasih agape. Nah, bagaimana kita tahu, saudaraku, kita sudah saling mengasihi? Ini dia, saudara. Ya, dikatakan, saudara, 1 Petrus 4 bilang, yang terutama kasihilah seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nah, intinya gini, saudara. Kalau kita benar mengasihi orang itu, kita bersedia mengampuni banyak dosanya dia. Ya, saudara, artinya gini, ya, saudara, kalau kita benar-benar kasih, saudara,
kita rela mengampuni saudara kita 70 kali 7 kali. Itu artinya terhadap orang yang sama, ya saudaraku, hari yang sama, ya kesalahan yang sama. Aduh, apakah ini mungkin? Tidak mungkin, dengan kekuatan manusia tidak mungkin. Tetapi kalau kita, ya saudaraku, tinggal dalam Kristus, mengandalkan kasih Kristus, yaitu kasih Bapa sendiri, maka kasih itu saudaraku akan mampu mengikat kita. Sehingga saudaraku, ya kita tidak bisa, saudaraku, ya kita tidak jadi orang yang dikit-dikit, ya udah aku bubar aja deh kompaknya, saya nggak mau lagi deh. Ya saya udah kapok sama dia, ya saya lihat mukanya aja udah nggak seneng. Sorry, enggak, saya pindah kompak aja. Nggak akan, saudara. Kita akan terus setia. Ya, kalau kita sempat dilukai, ampuni. Ya, jangan saudaraku dibiarkan kepahitan itu. Terus saudaraku. Nah, kalau kita terus belajar saling mengasihi demikian, wow, kita bertumbuh, kompaknya bertumbuh, saudara. Kompaknya gak akan bubar, kompaknya saudaraku akan bermultiplikasi. Makanya mari saudara, ya kita terus menghayati persekutuan kita seorang akan yang lain. Dan saudara terus ya praktekkan up in out ini secara simultan. Semangat terus, Tuhan memberkati saudara.